sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang katup elektro bistable. Itu katupnya ini. Katup elektro bistable ini akan dipergunakan untuk menggerakkan silinder kerja ganda ini, digerak go plus dan go min. Bagaimanakah rangkaiannya? Begini saya tunjukkan. Yang pertama, pasti kita rangkai dulu rangkaian pneumatiknya kan. Ini dari air service unitnya, pasang selang ke bistable-nya ini, bistable elektriknya ini. Kemudian yang untuk go plus kan yang ini lubang 4 ini kita pasang untuk go plus. Nah ini berarti lubang yang untuk go min pasang ke lubang yang. Nah sekarang kita rangkai elektriknya atau kabel-kabelnya. Misalnya push button ini dipakai untuk membuat go plus. Nah saya pasang kabelnya yang normally open ya, yang ini. Yang untuk go plus kan selang ini ya, berarti di kabelnya ke yang ini. Sekarang push button ini untuk go min. Saya pasang kabelnya yang untuk go min. Yang untuk go min selang yang ini, berarti yang ini lubangnya. Ini bebas ya, semua kira atau kanan bebas. Dan yang penting nanti sumbernya harus benar. Ya. Sekarang tinggal dipasang sumber. Ya. Ini nah, sumber plus atau minus. Nah, ini kan kalau push button tekan kan mengalirkan arus ke bistable. Berarti push button itu untuk mengirim arus listrik ya. Kalau mengirim mesti muatannya negatif kan, maka kita kasih sumber ke yang positif. Ini kan sama, push button untuk mengirim juga, berarti kan kasih sumber ke positif. Ini daripada ke sini bisa, tapi saya paralelkan juga bisa. Ini kan ke plus, nah, maka ini saya tumpuk di sini. Nah, namanya rangkaian paralel. Itu bistable dikasih sumber juga kan. Nah, yang ini dulu. Nah ini ke plus atau minus ya. Nah cara kerjanya kan kalau push button tekan arus listrik mengalir ke itu bistable. Berarti bistable itu kan untuk menerima arus listrik. Kalau menerima pasti positif ya, karena listrik mengalir dari negatif ke positif. Karena bistable positif maka kita kasih sumber ke yang negatif. Ini yang untuk go plus juga diberi sumber juga kan. Daripada harus jauh-jauh ke sini bisa saya paralelkan juga ini. Nah ini yang untuk kabel, yang untuk sumber berarti bisa paralelkan di sini. Ya. Sekarang coba kita jalankan. Ini katup dari air service unit ini kerannya juga. Ya, kemudian ini ada bornya saya masukkan. Nah sekarang coba yang itu go plus. Ya kan, go plus. Ini yang untuk go min. Nah kan, saya ulang lagi, ini go plus. Ini untuk go min. Go plus, go. Ya, berarti rangkaian sudah benar. Setelah tadi saya peragakan rangkaian tanpa relay itu tadi. Nah sekarang bagaimanakah jika dengan relay sebagai pengaman? Begini rangkaiannya. Jika diinginkan dengan relay, berarti kita harus memakai dua relay juga ya, yaitu relay ini dan relay ini. Misalnya ini yang untuk go plus ini, nah, saya lepas kabelnya, saya pasang ke relaynya, relay yang pertama berarti yang ini. Kumparan relay beri sumber. Relay kan menerima arus dari push button, menerima berarti muatannya positif, maka kita kasih sumber ke yang negatif. Ya sekarang ini yang saklarnya yang untuk ke bistable, berarti ini yang berarti yang ini kan yang untuk normally open. Nah ke yang untuk go plus dari bistable. Sekarang
Ini diberi sumber juga ini. Nah, sumbernya pasti akan ke negatif ya, maaf, ke positif, karena ini kan untuk mengirim arus ke bistable. Mengirim berarti negatif, maka kita kasih pasangan ke positif. Berikutnya yang ini, yang untuk gumin ini saya lepas juga ya, saya pasang ke relay kedua. Sekarang ini diberi sumber, kumparan dari relaynya itu ke positif ya, ke negatif ya, karena ini kan menerima arus dari push button, berarti muatannya positif, kita kasih sumber ke negatif. Nah, saklarnya ini, sekarang saklarnya ya. Ini yang normally open tuh sih, nih dia yang untuk go main dari bistable. Nah, sekarang ini kita kasih sumber ke positif kan, karena ini kan mengirim arus ke bistable. Mengirim berarti negatif, maka kita kasih pasangan ke positif. Sekarang kita coba rangkaiannya, buka dulu ya. Sekarang coba ini go plus, ini go min ya, ulang lagi go plus, go min. Oke ya, berarti rangkaian sudah benar. Setelah saya peragakan rangkaiannya, bagaimanakah simulasi fluid sim-nya? Begini, saya peragakan. File baru dulu, dan kita buat rangkaian pneumatiknya dulu. Ini kompresor, air service unitnya atau regulator udara, kemudian katup 5/2 untuk kita jadikan sebagai bistable, dan silinder double acting ya. Kemudian bistable kita jadikan elektro bistable nih ya, katup 5/2 nya, double klik. Yang kiri diberi ini, kanan juga, lubang 5 dan 3 sebagai pembuangan nih, double klik. Oke, lubang 3 juga. Oke, nah lalu kita beri selang. Ya. Kemudian jangan lupa ini kumparan-kumparan dari bistable diberi nama kan. Yang ini double klik ini, misalnya ini Y1 misalnya. Oke, yang ini juga Y2 misalnya, nah, kumparan kedua. Oke, nah sekarang membuat rangkaian elektriknya ya. Ini walaupun nanti ada push button, tapi push button tidak perlu digambar di rangkaian pneumatiknya aja. Cukup katup yang memberi daya udara bagi silindernya saja. Nah, sekarang kita buat elektriknya. Nah, ini sebagai kutub positif, ini sebagai kutub negatif. Dan kita cari push buttonnya. Ya, ini yang normally open, kita pakai. Ya. Push button 1 untuk menggerakkan Y1 ini kan, atau kumparan yang untuk membuat go plus. Ya, kumparan berarti yang ini, valve solenoidnya ini. Nah, ini kita beri nama Y1. Double klik kan tadi. Nah, labelnya kita kasih nama Y1. Oke. Kemudian push button kedua, kita buat push button lagi. Ya, kemudian valve solenoid lagi. Ya, kita beri nama Y2 sesuai yang ini kan, yang untuk membuat gomin itu. Double klik. Labelnya Y2. Oke. Nah, kita pasang kabel-kabelnya. Ini yang untuk ini push button untuk Y1. Y1 kita kasih sumber negatif. Ini juga. Ya, ini menggerakkan kumparan kedua Y2. Ini kita kasih sumber. Ini biar rapi, saya geser kanan saja.
juga biar rapi aja. Ini juga tak geser ke bawah ya. Oke, sekarang kita coba rangkaiannya. Kita play, coba kita tekan push button yang pertama ya, jadi go plus. Push button kedua ya, jadi go min. Berarti rangkaian sudah benar. Nah sekarang kalau memakai relay gimana ya, berarti saya hapus dulu kabel-kabelnya ini, klik del, juga klik del, ini klik del, klik del. Ini langsung saya geser ke kanan semua ya, bisa langsung jadi di blok sini, klik sini, di drag sini. Nah langsung dari sini saya drag ke kanan. Nah, sekarang kita membuat relaynya. Berarti ini relay ya, ada dua relay. Ini relay berikutnya kita kasih beri juga ya. Kemudian saklar-saklarnya ya, seperti yang ini saklar relay pertama, ini saklar relay kedua ya. Kita kasih kabelnya, ini untuk yang go plus, ini untuk go min ya, biar rapi aja saya geser ini ya. Ini saklar relay pertama untuk menggerakkan solenoid pertama Y1. Kita kasih sumber ya, biar rapi saya geser aja. Ini juga kabelnya ya, ini saklar untuk relay kedua ya. Ini kasih sumber, ini juga kasih sumber ya, saya geser ke kiri ke rapi ya. Ini kita kasih nama tuh ya relaynya ya, ini relay pertama. Berarti misalnya kita masih nama K1 atau kumparan pertama. Oke, ini yang relay kedua, double klik, kita kasih nama K2 misalnya, relay kedua atau kumparan kedua. Nah ini saklarnya juga, ini saklar relay pertama tuh, berarti kita kasih nama K1, double klik 1. Oke, ini yang relay untuk saklar untuk relay kedua ya, double klik, kita kasih nama K2. Oke ya, coba kita play. Ini yang untuk go plus. Oke ya, ini untuk go min. Oke, saya ulang lagi, untuk go plus, ini untuk go min ya. Oke, rangkaian sudah benar. Sekian dulu video saya kali ini. Pada video berikutnya saya akan membahas tentang dua push button jika kabelnya dirangkai secara seri atau paralel ya. Salam sejahtera bagi kita semua, sampai jumpa lagi.